Pernahkah kamu merasa berada di titik terendah dalam hidupmu? Saat semua hal yang kamu cintai perlahan menjauh, harapan seakan pupus. Dan doa-doamu seolah tak kunjung mendapat jawaban. Berapa banyak di antara kita yang pernah berbaring dalam sepi malam, bertanya, "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku?" Tahukah kamu bahwa ujian yang paling berat seringkali Allah berikan kepada hamba yang paling Dia cinta? Dan inilah yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian yang semisal mereka, dan seterusnya. Acar Tirmidzi. Di video ini, aku ingin mengajak kamu masuk .ke dalam kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Nabi, tentang mereka yang diuji melebihi batas manusia biasa, tapi tetap teguh karena satu hal: iman di dada. Setiap manusia pasti akan diuji. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 155. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari ujian, bahkan orang yang paling bertakwa sekalipun. Para nabi pun mengalami ujian hidup yang berat. Tapi, kenapa ujian itu ada? Apa sebenarnya maksud Allah menguji kita? Bagaimana cara agar hati ini tetap kokoh dan iman tak goyah saat musibah datang bertubi-tubi? Itulah yang akan kita bahas sampai tuntas di video ini. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir. Karena mungkin saja ada satu kisah di sini yang bisa menguatkan jiwamu hari ini. Banyak orang saat diuji justru merasa Allah menjauhi mereka. Menganggap doa-doa tak lagi didengar, hidup seakan tak berpihak. Kita sering lupa bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah besar yang sedang Allah siapkan. Dan justru yang paling berbahaya, bukanlah ujian harta atau musibah fisik, melainkan ketika hati ini mulai lelah, ragu, dan menyerah. Karena di sanalah setan mulai membisikkan ketidakyakinan pada takdir Allah. Ujian bisa datang dalam bentuk kegagalan, kehilangan orang yang dicinta, dihina, disakiti, ditinggalkan, sampai diuji dengan penyakit dan kemiskinan. Masalahnya, banyak orang merasa diuji berarti dibenci Allah. Mereka mengira hidup tanpa masalah itu tanda keberkahan. Padahal, justru di balik setiap ujian, ada pesan cinta yang disampaikan Allah. Di kehidupan modern, ujian tidak melulu soal kemiskinan atau penyakit, tapi soal mental yang remuk, karena terlalu banyak membandingkan diri di media sosial. Melihat teman-teman sudah sukses, menikah, punya rumah, dan karir bagus, sementara kita masih berjuang dengan masalah tak selesai-selesai. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan di saat ekonomi sulit, ada yang diuji dengan rumah tangga di ambang perceraian, ada yang diuji dengan anak-anak yang tak kunjung berubah. Ada pula yang diuji dengan pengkhianatan, fitnah, dan kesepian. Dan lebih berat dari itu semua adalah saat hati mulai lelah untuk berharap. Saat doa-doa yang kamu panjatkan seolah-olah hanya membentur langit-langit kamar. Saat sujud terasa hampa dan malam-malammu tak lagi basah oleh air mata doa. Ujian seperti inilah yang pelan-pelan mengikis iman. Bila tak disadari, Allah menguji karena cinta. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya ujian. Dan sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka." Tirmidzi. Saat Allah mencintaimu, Dia ingin hatimu hanya bergantung padanya.
bukan pada dunia, bukan pada manusia. Ujian sebagai penghapus dosa. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Al-Bukhari dan Muslim. Jadi setiap air mata itu bukan sia-sia. Ujian melatih kesabaran dan meninggikan derajat. Allah berfirman, dan kami jadikan sebagian dari kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. QS Al-Furqan 20. Itulah kenapa sabar itu berat. Karena balasannya adalah surga. Cara menghadapi ujian dengan iman. Pertama, perbanyak dizikir, karena hati yang banyak menyebut nama Allah akan lebih kuat. Kedua, berdoa di sepertiga malam, waktu saat Allah paling dekat. Ketiga, membaca Al-Quran, karena di situ banyak janji-janji ketenangan. Keempat, bersyukur, sekecil apapun nikmatmu hari ini. Kelima, dekat dengan orang-orang baik, karena lingkungan menentukan keteguhan hati. Hari ini, ada begitu banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam, hatinya hancur. Merasa tidak cukup baik, merasa tidak berharga, merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lagi peduli. Ada pemuda yang kehilangan pekerjaan, dicampakkan tunangannya. Ibunya meninggal dan terlilit hutang. Hampir tiap malam dia menangis sendiri. Doa-doanya seakan tak pernah diijabah. Hingga suatu malam, dia membaca, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Ayat itu dia ulang terus, sambil menangis. Dan malam itu, meskipun masalahnya belum selesai, hatinya tenang, karena dia tahu selama Allah ada, semua bisa diperbaiki. Ujian hidup itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkanmu, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk membahagiakanmu. Ujian itu tanda cinta, bukan azab. Ujian itu penghapus dosa. Ujian itu cara Allah menguatkanmu. Surga bukan untuk orang-orang yang tak pernah diuji, tapi untuk mereka yang tetap kuat dalam badai. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang terdahulu? QS Al-Baqarah 214. Jangan lari dari ujian, hadapi dengan sabar dan keyakinan. Kalau kamu pernah merasa diuji berat, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menguatkan yang lain. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video lainnya tentang kisah lainnya di channel ini. Karena di sini kita belajar bukan hanya bagaimana hidup, tapi bagaimana beriman saat hidup tak seindah yang kita harapkan.